warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Asifa Saskia, Dina Rosdiana, Feni Wigandi, Firda Umihani, baik, sudah saya cek kehadiran semua ya. Sebelum saya menjelaskan mengenai teks editorial, saya ingin bertanya dulu nih, apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu teks editorial? Belum? Baik, akan saya jelaskan ya. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap isu tersebut. Nah, meskipun teks editorial ini adalah opini atau pendapat, tetapi dalam penulisannya tidak bisa sembarangan. Karena penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Sampai sini kalian sudah paham ya apa itu teks editorial? Maka selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira tujuan dari teks editorial ini apa ya? Teks editorial ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, teks editorial bertujuan untuk mengajak pembaca agar ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Lalu, apa sih manfaat dari teks editorial ini? Teks editorial ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Dan yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Lalu, bagaimana dengan fungsi dari teks editorial ini? Fungsi yang pertama adalah untuk menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Selain itu, di dalam teks editorial, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, isu mengenai gempa besar dan tsunami di pantai selatan Jawa yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Jika ada teks editorial yang membahas isu tersebut, maka teks editorial itu juga bisa berfungsi agar para pembaca sebagai masyarakat mempersiapkan diri atas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, serta bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Dan yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Lalu selanjutnya adalah struktur teks editorial. Teks editorial memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi biasanya berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli,
maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Struktur yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Isinya adalah penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Yang terakhir ada jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretative editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, controversial editorial. Editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang ketiga, explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah atau membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah paham? Ataukah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Jika tidak, saya akan memberikan tugas. Silakan kerjakan tugas yang terdapat di dalam buku paket Bahasa Indonesia halaman 88 dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.